Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus Anesti, Alitas Anesti. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Ibu Sylvia Puspitasari. Pertanyaannya adalah, terima kasih Romo. By the way, saya sudah menyimak video Romo tentang dosa. Puji Tuhan. Izin bertanya, apakah kita dikandung dalam dosa? Apakah janin itu ibarat kertas putih bersih atau sudah terkontaminasi konsekuensi kecenderungan untuk berbuat dosa? Soalnya anak kecil tidak perlu diajar, sudah bisa berbohong dengan sendirinya. Ibu Sylvia, Ibu mengutip dari Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, mungkin itu yang dimaksud Ibu, bahwa manusia telah dikandung dalam dosa. Pertama-tama kita harus ingat, itu adalah tafsiran Kristen. Itu pun Kristen Barat. Padahal Daud ini bukan orang Kristen. Dan ketika Daud mengatakan dalam dosa, mana tadi? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tentulah yang dimaksud Daud bukan apa yang dimaksud oleh pemikiran Barat, pemikiran Kristen Barat. Dan tentu saja orang Yahudi tidak akan menafsirkan ini dalam pengertian bahwa Daud sudah punya dosa. Nah, kalau itu yang dimaksudkan, ya, maka dari kacamata Gereja Timur, kata-kata sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Artinya, ketika Daud itu dikandung ibunya, ketika Daud itu dilahirkan, manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dengan demikian, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia berada dalam lingkup di mana kesalahan-kesalahan manusia itu sudah ada. Dan ketika Daud itu dilahirkan atau diperanakkan atau dikandung oleh ibunya, ibunya pun sudah berdosa, dan lingkup di mana dia ada itu sudah berdosa. Jadi dalam dosa, dalam keadaan dosa itu dia dikandung, dalam keadaan sudah ada dosa. Pertanyaannya, apakah Daud sendiri secara moral sudah berdosa? Tentu tidak. Nah, inilah makanya di dalam Gereja Timur kita percaya apa yang disebut sebagai dengan dosa nenek moyang. Karena kita tidak percaya dengan apa yang disebut sebagai dosa asal. Jadi kita mewarisi dosanya Adam. Karena di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 20 dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan itu anaknya. dia. Jadi masing-masing menanggung kesalahannya sendiri. Kita baca juga di dalam Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Galatia 5, ayat 6, ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Coba ayat yang ke-6. Ayat 5. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.
Dan anak tidak memikul dosa bapaknya. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan kita jatuh dalam dosa? Ya, saya gambarkan begini. Kita bukan mewarisi dosanya Adam. Tetapi kita mewarisi akibat dari dosa yang dilakukan Adam. Tapi dosanya Adam yang dipikul Adam sendiri. Kalau orang lain yang mikul gimana? Tapi dampaknya itu terkena pada kita. Contohnya begini, dan ini sering saya gunakan contoh ini. Kalau ada seorang koruptor, akhirnya tertangkap oleh yang berwajib, lalu dipenjarakan, dihukum, dan dimiskinkan. Anak istrinya ikut dihukum enggak? Ya enggak, bukan mereka yang berkorupsi kok. Yang dihukum ya bapaknya. Anak istrinya tidak dihukum. Jadi tidak menanggung salahnya si bapak ini. Tetapi kena dampaknya. Apa? Kalau koruptor itu dimiskinkan, uangnya akhirnya diambil kembali oleh pemerintah, sehingga keluarganya jadi miskin. Yang tadinya punya motor, punya mobil banyak, sekarang naik sepeda saja, sepeda yang sudah second hand, umpamanya gitu. Ada dampaknya, nanti dia sendiri tidak masuk penjara. Anaknya yang seharusnya bisa kuliah ke luar negeri ini akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak punya uang. Jadi dampaknya ya, tetapi kesalahan itu dipikul oleh bapaknya yang berbuat dosa itu. Demikianlah kasusnya dengan Adam. Yang menanggung kesalahan adalah Adam sendiri. Yang menanggung dosa adalah Adam sendiri. Tetapi kita kena akibatnya. Apa akibatnya? Kita kehilangan hidup kekal. Sehingga dalam diri kita ada benih kematian. Kita tidak lagi di Taman Eden. Kita keluar dari Taman Eden. Dan kita tidak lagi mengalami kebahagiaan yang seharusnya diciptakan bagi kita pada waktu di Taman Eden. Kita kehilangan semuanya itu. Tetapi salahnya Adam bukan kita tanggung. Kita terkena akibat dari salahnya Adam itu. Jadi pertanyaan ibu tadi, kalau saya jawab, jawabannya adalah yang saya katakan tadi itu. Yaitu Mazmur pasal 51 ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-7. Itu dari kacamata Gereja Timur pemahamannya bukan begitu. Pemahamannya ialah bahwa kita telah dilahirkan dalam situasi dunia yang telah berdosa. Dalam situasi ibu yang mengandung kita sudah berada dalam keadaan dosa itu. Nah, begitu ibu. Pertanyaan ibu yang kedua adalah, soal pertanyaan anak punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Soalnya anak kecil tidak perlu diajar, sudah bisa berbohong dengan sendirinya. Itu efek daripada kejatuhan. Yang tadinya manusia itu ketika belum jatuh dalam dosa, masih murni berada dalam derajat diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka apa saja yang keluar dari dirinya masih murni dan masih suci. Karena belum ada penyelewengan. Tetapi sesudah manusia jatuh dalam dosa, akhirnya dia bersifat daging. Karena kehilangan kemuliaan. Dan sifat daging ini yang membuat manusia tunduk pada hawa nafsu dosa. Coba kita baca. Di dalam Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, keinginan daging perseteruan terhadap Allah, artinya terhadap hukum-hukumnya Allah. Anak kecil bayi pun, meskipun secara moral dia belum berbuat dosa, tapi pada akhirnya dia mati juga. Upah dosa adalah maut. Bukti bahwa dia mati, dia telah terkontaminasi dosa, dia bersifat daging, sehingga mudah bagi dia untuk berbuat dosa daripada berbuat kebaikan. Dan itulah penyebabnya mengapa anak kecil pun mampu berbohong dan lain-lain.
Karena anak kecil pun sudah berada dalam keadaan sifat daging ini. Dan sifat daging itu kalau muncul wujudnya adalah Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian. Itulah perbuatan daging Allah. Itu tadi. Karena manusia sudah jatuh dalam sifat daging, termasuk anak bayi, maka dari kecil pun benih-benih untuk melakukan yang daging itu sudah muncul, gitu ya. Nah, itulah jawaban saya. Yang kedua, pertanyaan Ibu adalah, apakah yang dimaksud Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 19 itu konkupisentia alias kecenderungan untuk berbuat dosa? Maklum saya mengalami hal yang sama, inginnya berbuat baik tapi yang dilakukan malah yang jahat. Konkupisentia itu adalah istilah yang digunakan oleh Santo Agustinus. Dan itu merupakan istilah yang umum di dalam gereja barat. Tetapi gereja timur tidak menggunakan istilah ini, dan dosa asal itu bukan dilihat dari konkupisentia ini. Apalagi namanya bukan dosa asal, tapi dosa nenek moyang. Dosa nenek moyang itu adalah kehilangan hidup kekal menjadi daging. Bersifat daging. Nah, bersifat daging inilah mempunyai keinginan dan hawa nafsu tadi. Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, ternyata daging itu punya hawa nafsu dan keinginan. Dan kita telah jatuh pada sifat kedagingan tadi. Itulah sebabnya maka setelah kejatuhan itu di dalam diri manusia, karena kehilangan hidup kekal, kalau kehilangan hidup ilahi menjadi bersifat daging, maka itu menimbulkan energi hawa nafsu dosa tadi akibat sifat daging tadi. Itulah yang dimaksudkan di dalam Roma 7 ayat yang ke-19-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus dari mana ini asalnya? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, dosa yang diam dalam diri manusia akibat sifat kedagingan tadi. Jadi istilahnya Paulus bukan konkupisentia tadi. Istilahnya adalah dosa, energi dosa. Energi hawa nafsu yang muncul akibat keberadaan menjadi bersifat daging tadi. Gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga, pertanyaan Ibu adalah, apakah semua dosa sejak keberadaan kita di dunia atau mulai sadar dosa itu yang dihapus ketika baptis? Ketika baptis, kita disatukan dengan kematian Kristus di atas salib. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, padahal kematiannya Kristus itu dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi matinya di kayu salib itu adalah wujud ketaatan. Padahal intinya dosa adalah ketidaktaatan tadi. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak takluk kepada hukum Allah. Itulah intinya keadaan daging akibat dosa tadi. Dan itu menjadi keberadaan manusia sesudah kejatuhan itu. Memberontak.
tidak taat. Maka dengan Yesus mati di salib mengenakan kemanusiaan kita, digunakan untuk taat di salib, maka ketidaktaatan itu dikalahkan. Jadi kodrat akibat kejatuhan tadi, yaitu kodrat ketidaktaatan itu dikalahkan oleh Yesus. Disitulah kita dilepaskan dari efek dari kodrat ini, yaitu dosa tadi. Jadi semua dosa yang kita lakukan sejak kita lahir, kalau memang kita telah berdosa, itu sekarang dibersihkan atau dipulihkan di dalam penyaliban Yesus waktu dibaptiskan itu, sehingga kita dianggap benar oleh Allah. Kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, ketidaktaatan seorang, ketidaktaatan siapa? Adam di Taman Eden. Semua orang menjadi orang berdosa dalam arti menjadi orang yang meleset dari kodrat aslinya. Meleset dari sasaran ketika dia diciptakan, sehingga munculnya energi dosa tadi. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, demikianlah oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus di atas salib, semua orang jadi orang benar. Jadi ini berbicara bukan mengenai dosa moral orang per orang. Ini dipulihkannya kemanusiaan kita. Kemanusiaan yang berdosa itu kemanusiaan yang hamartia, kemanusiaan yang menyeleweng itu dipulihkan kembali, supaya kemanusiaan yang baru ini dapat mengerama berjalan kembali dalam iman kepada Kristus untuk mencapai kembali kepada derajat semula, derajat diciptakan menurut gambar Allah itu. Kolose pasal yang ketiga ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta Nah, kelakuannya. kamu menanggalkan manusia lama, itu manusia yang kita warisi dari Adam. Terus, yang memiliki hawa nafsu dan dosa tadi. Terus, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang diciptakan dalam Kristus akibat kebangkitannya. Terus, yang terus-menerus diperbaharui. Ya, terus-menerus diperbarui melalui ketaatan kita. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, makrifat yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi dikembalikan kepada keberadaan kita semula sebelum kejatuhan, yaitu diciptakan menurut gambar Allah. Ini maksudnya. Ya, apakah semua dosa sejak keberadaan kita di dunia? Ya, dosa keberadaan kita akibat kejatuhan itu. Ya, termasuk dosa yang kita mulai sadar kita lakukan, akan dihapuskan, diampuni dalam baptisan, disatukan dengan kebenaran Kristus atas dosa itu. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu. Ya, total yang lama sudah dihapus. Yang lama sudah ditenggelamkan dalam kematian Kristus. Sehingga pengampunan dosa hanya dosa-dosa yang dilakukan sesudah baptis. Ya ngapain kalau sudah diampuni? Sudah diampuni ya sudah. Sekarang tinggal dosa-dosa yang secara sadar kita lakukan sesudah baptisan itu. Begitu Bapak Ibu ya. Kiranya Tuhan memberkati. Maaf banyak bertanya, mohon penjelasan. Terima kasih sebelumnya. Sudah saya jelaskan Ibu. Tuhan memberkati. Kristus Anesti. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selalu terberkati dan selalu